Ini adalah Samsung Galaxy S20 Fan Edition versi Snapdragon. Flagship versi murah Samsung keluaran tahun lalu yang menurutku masih worth it banget buat dibeli di akhir tahun 2021 ini. Kok bisa sih? Nah, tonton video ini sampai akhir buat tahu jawabannya. S20 FE ini ada dua versi ya yang beredar di Indonesia. Ada versi Snapdragon dan versi Exynos. Dan berdasarkan berbagai review yang ada, versi Snapdragon ini mempunyai performa dan ketahanan baterai yang lebih baik dibanding versi Exynos. Soalnya emang udah dari lama Exynos terkenal cenderung lebih panas dan boros baterai dibandingkan Snapdragon. Dan berdasarkan pengalamanku selama kurang lebih 1 bulan jadiin handphone ini buat daily driver, secara performa handphone ini masih ciamik banget. Snapdragon 865-nya masih sangat kuat buat ngelibas berbagai aplikasi di 2021. Buka tutup aplikasi kerasa super responsif tanpa kendala. Apalagi kalau kita atur animasi transisinya jadi 0,5 aja. Handphone ini berasa snappy maksimal. Gesit banget lah. Buat ngerender dan editing video, handphone ini juga aman. Rendering 4K di Premiere Rush berjalan mulus tanpa hambatan. Performa gamingnya juga nggak perlu diragukan ya. Game-game berat masih sangat lancar dimainin sama handphone ini. Buat main PUBG misalnya, bisa mentok settingan rata kanan. Frame rate-nya juga cenderung stabil. Kalau buat game-game casual tentu sangat mumpuni lah. Soal suhu juga memang terbukti termasuk yang nggak cepet panas ya. Jauh lebih adem dibanding flagship Samsung versi Exynos yang sebelumnya pernah aku coba. Performa SoC yang kencang ini juga didukung dengan support update software dari Samsung yang termasuk lama dibanding brand Android lainnya. Samsung janjiin buat ngasih update Android 3 generasi dan 1 tahun update security untuk lini Galaxy S20 ini. Dan kabarnya S20 FE ini juga bakal dapetin update Android 12 Januari nanti. Jadi buat yang cari handphone untuk dipakai dalam jangka waktu panjang, S20 FE ini bisa masuk list kalian ya. Masih berhubungan dengan performa, gimana sih performa baterainya? Awet beneran nggak? Nah, selama beberapa minggu pemakaian, aku ngerasa handphone ini termasuk yang awet baterainya ya. Belum pernah aku bisa ngehabisin baterainya kurang dari sehari. SOT-nya tuh bisa dapat sekitar 7 jam dengan pemakaian casual di dalam ruangan full wifi. Kalau lagi nggak pakai wifi dan dipakai outdoor, SOT-nya biasa dapat sekitar 5-6 jam. Ini dengan catatan refresh rate layar selalu di settingan 120Hz ya. Bisa jadi bakal lebih awet kalau layarnya disetting ke 60Hz. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah setting ke 60Hz ya. Soalnya ya kayak mau badir gitu. Udah beli handphone spek bagus malah speknya nggak dipakai. Galaxy S20 FE juga udah support super fast charging 25W. Walaupun di box pembeliannya adaptor chargernya yang dikasih justru masih 15W. Dan fitur reverse wireless charging juga ada ya di handphone ini. Ngebantu banget kalau kalian lagi lupa bawa charger buat smartwatch misalnya. Ngomongin layar, handphone ini pakai layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Kualitas layarnya bukan yang terbaik memang. Warnanya nggak sebagus Dynamic AMOLED yang dipakai di kebanyakan flagship Samsung. Di Galaxy Note 10 misalnya. Kalau masalah warna, kualitas Dynamic AMOLED di Galaxy Note 10 masih sedikit lebih unggul dibanding Super AMOLED di Galaxy S20 FE ini. Dynamic AMOLED ini berasa warna lebih muncul ke permukaan gitu. Tapi itu tentu bukan deal breaker bagiku ya, karena kualitas Super AMOLED di S20 FE ini udah cukup enak buat dipandang. Khas AMOLED Samsung pada umumnya lah. Apalagi udah refresh rate tinggi ya. Ini cukup ngaruh buat tambah kenyamanan user experience saat bernavigasi di handphone. Tambah lebih smooth dan snappy. Next adalah kameranya. Handphone ini punya konfigurasi triple kamera. Ada lensa wide, ultra wide, dan telephoto. Di atas kertas, kamera utama alias kamera wide Samsung Galaxy S20 FE ini persis sama dengan S20 series lainnya. Bahkan S21 series. Bedanya ada di lensa zoom dan lensa ultra wide yang punya spek yang emang lebih inferior dibanding saudara tirinya. Hasil jepretan dari ketiga lensanya emang udah kelas flagship sih, terutama lensa utamanya. Lensa utamanya ini ngehasilin jepretan yang constantly good di semua kondisi. Dynamic range-nya superb, akurasi warnanya oke, dan bokehnya juga kelihatan lebih penuh. Apalagi portrait mode-nya ya, termasuk yang bagus banget.
khas flagship Samsung lah. Bahkan dalam kondisi gelap pun, gambar yang dihasilin juga termasuk superior dibanding handphone lain di kelas harga segini. Nah, kalau untuk lensa lainnya, secara umum lensa ultrawide dan zoom juga bisa ngasih kualitas gambar yang serupa dengan main lensnya ya. Cuman emang kedua lensa tersebut cenderung lemah di low light. Noise bakal langsung kelihatan banyak ketika kondisi cahaya rendah. Tapi tenang, ada night mode yang bisa banget ningkatin hasil kualitas foto low light. Dan night mode ini bisa diaktifkan di ketiga lensanya ya. Fitur yang biasanya cuma ada di seri flagship. Dari segi perekaman video, Galaxy S20 FE ini bisa rekam resolusi maksimal 4K 60fps khusus di lensa utama dan 4K 30fps untuk di lensa lainnya. Hasil videonya aku bisa bilang termasuk yang sangat bagus. Bersaing banget sama flagship merek lain, bahkan iPhone sekalipun. Hasil videonya tajam, stabil, tone warnanya juga enak dilihat. Buat low light juga masih oke. Walaupun lensa ultrawide dan zoomnya emang nggak bisa ngasilin video sebersih lensa utama ketika kondisi low light. Intinya kalau kalian pengen handphone Android dengan kamera bagus, kemauanmu bakal terpuaskan melalui S20 FE ini. Nah, sekarang kita ke sektor yang bagi sebagian orang jadi momok dari handphone ini ya, yaitu desainnya. Menurutku pribadi, desain handphone ini jauh dari kata jelek. Desain depannya udah bezel-less dengan notch yang super kecil. Desain belakangnya juga termasuk yang cukup minimalis dan praktikal ya. Gak banyak ornamen aneh-aneh yang gak perlu. Nah, yang bikin banyak orang underrated handphone ini adalah karena bahan back covernya yang masih polycarbonate alias plastik. Handphone 6 jutaan kok masih pakai plastik sih? Pelit banget nih Samsung. Yap, awalnya aku juga ada terbersit pikiran kayak gitu ya. Tapi setelah megang dan make handphone ini secara langsung, it's not bad kok. Plastik finishingnya ini apik banget, jauh dari feel plastiki yang cenderung murahan. Ini berasa kokoh dan solid justru ya. Terutama yang warna putih ini, ada finishing sedikit mengkilap macam mutiara yang cukup satisfying buat dipandang. Framenya ini terbuat dari bahan semacam metal yang kokoh ya. Warna mengkilap ini jelas didapat dari cat, bukan mengkilap asli kayak stainless steel. Soalnya handphone ini udah pernah aku jatuhin secara gak sengaja di bebatuan. Jadi ada beberapa part yang tergores dan kelihatan bahan asli framenya ini warna hitam pekat, bukan stainless steel mengkilap macam yang ada di Galaxy Note 10ku yang juga udah ada bekas dennya. Intinya build quality dan desain jelas bukan jadi sektor yang perlu dikhawatirkan dari handphone ini. Kesimpulannya, menurutku Galaxy S20 FE ini salah satu handphone best deal dari Samsung yang bisa kamu dapetin saat ini. Dengan harga 6 jutaan, kalian udah bisa ngerasain performa chipset kenceng yang adem, baterai yang awet, dan kamera khas flagship Samsung. Masih sangat recommended untuk dipakai 2-3 tahun mendatang. Sedikit catatan, versi S20 FE Snapdragon yang ada di Indonesia ini belum support 5G ya. Jadi kalau kalian yang ngincer handphone 5G, Galaxy S20 FE ini nggak bisa masuk list kalian. Oke, segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kamu suka, dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.